Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sebuah nasihat yang barangkali bisa kita jadikan sebagai pelajaran penting dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril alaihi salam. Nasihat itu sangat-sangat penting untuk kita pahami dan kita aplikasikan dalam perjalanan sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi jangan kamu lupa bahwa suatu ketika kamu akan mengalami kematian. Bisa disampaikan kepada diri pribadi kita masing-masing dengan menggunakan namanya. Misalkan, wahai Budi, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi jangan lupa engkau akan mengalami kematian. Hal itu harus selalu senantiasa kita masukkan dalam benak pikiran kita. Dan selalu senantiasa kita ulang-ulang kalimat tersebut dengan menyebut nama kita masing-masing. Semisal yang baru saja kita dengarkan, ya, Budi. Kalau misalkan nama kita Faisal, maka katakan, wahai Faisal, hiduplah sesukamu di alam permukaan buminya Allah. Tapi ingat bahwa engkau akan mengalami kematian. Wahai Ibrahim, hiduplah sesukamu di alam permukaan buminya Allah. Tapi jangan lupa, engkau akan mengalami kematian. Maka dalam sebuah mahfudzat dijelaskan kepada kita, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Bekerja untuk dunia kita seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi jangan lupa beramal untuk akhirat kita seakan esok kita akan mengalami kematian. Dan itu seringkali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah menyampaikan peringatan itu kepada diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa yang Allah ciptakan hadir di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala maupun yang ada di langit, alam nyata, alam gaib, semuanya ketika telah tiba masanya pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu telah datang untuk memenuhi seseorang hamba yang telah Allah tetapkan kematiannya, maka hamba itu tidak akan pernah mampu dengan kekuatan yang dia miliki untuk memajukan atau memundurkan sedikit kematian yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Maka nasihat ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi diri kita. Jangan kita sia-siakan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah dengan selalu senantiasa menebarkan kesalahan, dengan selalu senantiasa mengumpulkan dosa. Sebab tatkala kita meninggalkan dunia ini, kita berlumuran dengan dosa, dengan kesalahan, maka kondisi demikian itu akan memberikan kesengsaraan yang begitu amat pedih pada diri kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah memberikan ketegasan kepada diri kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati bagi kita. Hanya Allah mau melihat siapa di antara kita yang paling baik amalan yang dia kerjakan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk banyak melakukan dosa, untuk banyak melakukan kesalahan, sehingga dosa dan kesalahan itu akan mengantarkan kita ke tempat yang terpuruk, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk memahami konsep daripada kehidupan kita, bahwa sesungguhnya penciptaan kita sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali penciptaan kedua makhluk tersebut adalah untuk ibadah. Artinya kita diperintahkan untuk mengumpulkan amal kebaikan, bukan amal keburukan yang mendatangkan kesengsaraan hidup kepada diri kita. Barang siapa di antara kita dia selalu senantiasa istiqomah melakukan kebaikan, maka kebahagiaan akan menjadi miliknya. Tetapi kalau sekiranya dia banyak melakukan kesalahan, tentu kesengsaraan pun akan menjadi miliknya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hidup di dunia ini adalah merupakan sebuah momentum yang sangat penting bagi diri kita, di mana dunia adalah tempat yang kita selalu senantiasa melakukan amal, dan tempat inilah yang menjadi fokus kita untuk menentukan kebahagiaan kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan sisa umur kita yang Allah beri untuk berfastabiqul khairat, demi kebahagiaan kita hidup tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.